Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wispoko Poncoratno selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan teman-teman saya yang berbahagia. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan yang berjudul penggunaan aplikasi komputer di SD NU Gura. Alasan mengapa kelompok kami melaksanakan observasi di SD Enogura, yaitu guna melihat langsung cara teknologi mendukung pembelajaran, melatih keterampilan penelitian, lapangan, dan memahami kebutuhan teknologi di sekolah dasar. Baik, materi yang pertama yaitu penggunaan aplikasi Fingerspot Personil. Penggunaan aplikasi Fingerspot Personil merupakan perangkat lunak yang memanfaatkan teknologi biometrik untuk mencatat kehadiran pegawai melalui sidik jari. Nah, manfaat dari penggunaan aplikasi personil yaitu dengan menggunakan teknologi sidik jari, aplikasi ini mampu memastikan keakuratan data kehadiran dan mempercepat proses rekapitulasi. Implementasi aplikasi ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi sekolah dalam pengelolaan kehadiran saja, akan tetapi juga membantu menciptakan budaya disiplin yang lebih baik di kalangan guru dan staf di SD NU Gura. Nah, selanjutnya prosedur penggunaan aplikasi Fingerspot Personil. Yang pertama yaitu pendaftaran sidik jari. Pada prosedur ini, pihak administrasi sekolah memastikan perangkat pemindai sidik jari dan aplikasi Fingerspot Personil sudah terpasang dengan benar di sekolah. Dan langkah selanjutnya pendaftaran penggunaan. Yang pertama, masukkan data penggunaan seperti nama lengkap, NIK, nomor induk, karyawan, dan jabatan. Dan yang kedua, letakkan jari di alat sidik jari sesuai dengan instruksi yang muncul di layar. Dan yang ketiga, setelah data sidik jari berhasil direkam, informasi akan disimpan dalam sistem dan terhubung dengan profil pengguna. Dan prosedur yang kedua yaitu proses penggunaan data kehadiran. Pada prosedur ini, setiap kali guru atau staf datang dan pulang sekolah, mereka menempatkan jari yang sudah terdaftar pada alat pemindai jari. Untuk prosedur yang ketiga yaitu pengelolaan data kehadiran. Pada bagian prosedur ini, semua data kehadiran yang masuk akan disimpan dalam sistem aplikasi Fingerspot Personil secara otomatis. Data ini mencakup informasi seperti waktu kedatangan, jam pulang, dan total durasi kehadiran setiap harinya. Dan prosedur keempat yaitu pengunduhan dan backup data. Pihak administrasi melakukan backup data secara rutin ke server sekolah atau cloud storage untuk mencegah hilangnya data akibat masalah teknis. Dan untuk prosedur yang terakhir, pemeliharaan dan troubleshooting. Pada bagian ini diperlukan agar sistem dapat terus berfungsi tanpa adanya hambatan dan akan memastikan bahwa aplikasi atau alat yang digunakan tetap dalam kondisi optimal dan siap digunakan setiap hari. Nah, selanjutnya yaitu materi SOP penggunaan aplikasi Fingerspot Personil. Nah, di atas ini kan sudah ada gambaran SOP penggunaan aplikasi Fingerspot Personil. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Pada kegiatan yang pertama, yaitu admin sekolah mendaftarkan sidik jari guru ke dalam sistem Fingerspot Personil. Nah, ini dilaksanakan oleh admin sekolah dan memerlukan peralatan atau perlengkapan pemindai sidik jari dan perangkat komputer. Nah, jangka waktunya sekitar 1 menit. Untuk outputnya, data menghadirkan
tersimpan di aplikasi Fingerspot Personil. Nah, di situ kan ada lambang flowchart pada admin sekolah. Nah, lambang itu namanya terminator. Nah, lambang ini itu awal proses. Jadi, lambang ini itu awal proses admin sekolah mendaftarkan sidik jari guru ke dalam sistem Fingerspot Personil. Nah, kegiatan yang kedua yaitu mengatur jadwal kehadiran guru sesuai ketentuan sekolah. Nah, ini dilaksanakan oleh admin sekolah juga. Nah, untuk peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan itu sistem Fingerspot Personil itu sendiri. Untuk waktunya 30 menit dan untuk outputnya jadwal kehadiran. Nah, flowchart yang di admin sekolah kegiatan kedua ini berbentuk persegi panjang. Nah, flowchart ini untuk langkah proses. Nah, untuk yang ketiga yaitu guru melakukan absensi dengan memindai sidik jari pada perangkat setiap hari. Nah, pelaksananya tentunya guru dan peralatan atau perlengkapannya ya perangkat sidik jari itu sendiri. Untuk waktunya setiap hari, pulang dan pergi. Dan untuk outputnya data kehadiran harian. Nah, di situ terdapat lambang flowchart jajar genjang. Nah, jajar genjang ini menunjukkan input atau output data. Untuk kegiatan yang keempat, admin sekolah memantau dan mengelola data kehadiran yang sudah direkam oleh sistem Fingerspot Personil. Untuk pelaksanaannya yaitu admin sekolah. Dan untuk perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan yaitu komputer dan sistem aplikasi Fingerspot Personil. Untuk waktunya 1 hari dan untuk outputnya laporan kehadiran harian. Oh iya, maaf, ada kesalahan. Untuk kegiatan yang ketiga tadi, outputnya itu data kehadiran. Nah, untuk selanjutnya kegiatan kelima, kepala sekolah menerima laporan absensi guru dari admin dan meninjau hasilnya. Nah, ini pelaksanaannya itu kepala sekolah sendiri. Perlengkapannya laporan cetak atau digital dan waktunya 1 hari biasanya. Terus untuk outputnya laporan kehadiran harian juga. Nah, di situ ada lambang flowchart itu. Nah, itu namanya dokumen. Nah, lambang itu untuk menunjukkan sebuah dokumen atau laporan dari suatu proses. Nah, untuk kegiatan yang terakhir ini, data absensi digunakan sebagai dasar untuk evaluasi kedisiplinan dan kehadiran guru. Untuk pelaksananya itu admin sekolah dan kepala sekolah. Jadi awalnya itu dilaksanakan oleh admin sekolah terlebih dahulu, kemudian laporan itu diberikan oleh kepala sekolah untuk evaluasi selanjutnya. Nah, perlengkapannya ya laporan absensi itu sendiri. Untuk waktunya di SDN Unggura itu 1 bulan sekali evaluasinya, dan outputnya evaluasi kehadiran guru. Nah, flowchartnya itu lambang persegi panjang sama seperti yang di atas, yaitu untuk langkah proses gitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi Google Classroom yang
dibuat untuk pembelajaran daring. Waktu itu kan pernah ada COVID. Jadi di SDN Unggurah itu menggunakan Google Classroom sebagai alternatif untuk pembelajaran daring di sekolah. Apa sih manfaat dari Google Classroom ini? Google Classroom ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, untuk yang pertama, yaitu di dalam pembelajaran online, Google Classroom ini memungkinkan pembelajaran dilakukan secara online, sehingga peserta didik dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Untuk manfaat yang kedua, yaitu Google Classroom ini hemat waktu. Google Classroom ini dapat menghemat waktu karena semua proses dilakukan secara elektronik, sehingga tidak perlu membagikan dokumen fisik satu per satu. Untuk yang manfaat yang ketiga, yaitu Google Classroom ini mempunyai penyimpanan yang terpusat, sehingga data-data siswa dan materi yang diberikan kepada siswa akan otomatis tersimpan di Google Drive. Untuk manfaat yang keempat, yaitu membiasakan diri dengan teknologi. Jadi siswa-siswa ini dengan adanya pembelajaran daring bisa membiasakan diri dengan adanya teknologi, yaitu dengan menggunakan Google Classroom di pembelajaran daring atau dan yang lain-lain lah. Nah, Google Classroom ini di pembiasaan siswa di teknologi ini, siswa bisa membiasakan diri dengan perkembangan teknologi dengan adanya Google Classroom tersebut. Lalu manfaat yang kelima yaitu membantu kemandirian siswa. Google Classroom ini dapat membantu siswa memahami materi dan memecahkan masalah. Untuk manfaat yang keenam, Google Classroom di pembelajaran daring ini manfaatnya itu tidak perlu menggunakan kertas, teman-teman. Jadi Google Classroom memungkinkan guru membuat dan mengelola kelas, tugas, dan nilai secara online tanpa kertas. Enak kan? Lalu untuk alasan menggunakan Google Classroom di e-learning di SDN Unggurah, untuk alasan yang pertama, Google Classroom ini sangat mudah diakses dari berbagai perangkat seperti laptop, PC, tablet, atau HP, semua bisa mengakses ya, tanpa enggak sih guys, Google Classroom itu download ya. Dan untuk yang kedua, alasannya terintegrasi dengan aplikasi Google lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, Google Classroom itu memiliki penyimpanan yang terpusat. Jadi, data-data siswa dan materi yang diberikan kepada siswa itu akan otomatis tersimpan di Google Drive gitu. Untuk alasan yang ketiga, Google Classroom ini memiliki pengelolaan tugas yang lebih praktis dan efisien. Dan untuk yang keempat, Google Classroom ini memiliki komunikasi yang terstruktur antara guru dan siswa. Dan untuk alasan yang kelima, itu Google Classroom itu interaktif. Interaktif gimana? Google Classroom ini mendukung kuis dan diskusi yang ada dalam forum tersebut. Gitu. Untuk alasan yang terakhir, yaitu Google Classroom ini dapat memantau kemajuan siswa dengan mudah. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang prosedur penggunaan dari Google Classroom. Prosedur yang pertama itu yaitu pendaftaran. Baik siswa atau guru itu mendaftar melalui akun Google masing-masing. Dan untuk prosedur yang kedua yaitu membuat kelas. Ini untuk guru ya. Guru membuat kelas lalu membagikan kode akses kepada siswa. Bisa lewat grup WhatsApp untuk membagikannya ya teman-teman. Lalu prosedur yang ketiga yaitu pengelolaan materi dan tugas. Gimana caranya? Guru mengunggah materi dan tugas serta menetapkan batas waktu. Batas waktu, apa yang dimaksud? Batas waktu mengerjakan tugas tersebut yang ada dalam Google Classroom tersebut, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir yaitu penilaian dan umpan balik. Ini dilakukan oleh guru, penilaian terhadap hasil kerja siswa yang sudah dikumpulkan di Google Classroom tersebut. Dengan apa? Dengan memberikan komentar, tugasnya kurang apa, tugasnya sudah baik apa belum. Itu bisa dilakukan di Google Classroom, teman-teman. Dan menyimpan hasil secara otomatis di mana? Yang jelas di Google Drive seperti yang saya jelaskan tadi, oke? Lalu yang selanjutnya yaitu SOP dari
SOP pelaksanaan e-learning atau pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom di SDN Unggurah pastinya. Untuk SOP yang pertama yaitu guru mengunggah materi pelajaran ke platform e-learning atau Google Classroom. Pelaksananya siapa? Pelaksananya guru. Kalau flowchartnya bisa ditandai dengan proses. Proses itu bentuknya persegi panjang. Untuk mengunggah materi pelajarannya bisa menggunakan peralatan apa? Bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop, yang pasti menggunakan internet ya teman-teman. Dan platform e-learning yaitu Google Classroom tadi. Untuk waktunya bisa dilakukan setiap minggu, dan output yang dikeluarkan oleh guru yaitu materi yang tersedia atau materi yang sudah dibagikan oleh guru di platform tersebut. Lalu untuk SOP yang kedua yaitu siswa mengakses platform untuk mempelajari materi dan mengikuti instruksi yang diberikan guru. Siapa pelaksananya? Pelaksananya ya tentu siswa. Ditandai dengan apa flowchartnya? Persegi panjang atau biasa disebut dengan proses. Peralatan dan perlengkapannya bisa menggunakan HP, tablet, laptop, dan pastinya apa? Internet. Dan untuk waktunya bisa dilakukan setiap hari belajar, dan output yang dikeluarkan yaitu materi yang dapat diakses oleh seluruh siswa. Lalu untuk kegiatan yang ketiga atau SOP yang ketiga yaitu guru memberikan tugas atau latihan melalui platform e-learning sesuai dengan materi yang diajarkan. Siapa pelaksananya? Pelaksananya tentu guru, ya kan? Untuk flowchartnya bisa ditandai dengan belah ketupat atau biasa disebut dengan digitation. Apa sih digitation ini? Digitation ini yaitu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban. Jawaban apa? Jawaban iya atau tidak. Seperti itu. Lalu untuk peralatannya bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan PC, dan yang pastinya menggunakan internet. Untuk waktunya bisa dilakukan setiap selesai bab atau setiap pembelajaran materi ya, setiap selesai dari pembelajaran materi tersebut. Untuk output yang dikeluarkan yaitu tugas tersedia di platform gitu. Lalu untuk SOP yang keempat yaitu siswa mengerjakan tugas dan mengunggah hasilnya ke platform sesuai instruksi guru. Pelaksananya siapa? Siswa dong. Ditandai dengan flowchart apa? Ditandai dengan flowchart dokumen. Susah ya dijelaskan bentuknya, yang pasti biasanya disebut dengan dokumen. Apa sih flowchart dokumen itu? Flowchart dokumen itu yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Seperti itu. Peralatan yang digunakan HP, tablet, laptop, dan internet. Untuk waktunya sesuai jadwal tugas ya. Dan untuk outputnya yaitu tugas terkumpul di platform. Lalu SOP yang kelima yaitu guru memeriksa tugas yang diunggah siswa dan memberikan feedback atau umpan balik. Umpan balik dan penilaian seperti itu. Pelaksananya siapa? Jelas guru. Untuk flowchartnya ditandai dengan apa? Belah ketupat atau digitation. Itu memungkinkan dua jawaban ya teman-teman. Kenapa kok dua jawaban? Karena nanti dari umpan balik tersebut guru memberikan itu tugas sudah baik apa belum baik atau sudah baik, seperti itu ya. Dan untuk peralatan atau perlengkapannya bisa menggunakan HP, tablet, laptop, dan internet. Untuk outputnya untuk waktunya yaitu maksimal 1 minggu, dan untuk outputnya berupa nilai atau feedback yang diberikan oleh guru, seperti itu. Lalu untuk SOP yang terakhir yaitu siswa dan orang tua memeriksa nilai atau feedback dari guru untuk melihat perkembangan belajar siswa. Siapa pelaksananya? Yang jelas siswa dan orang tua. Orang tua juga bisa mengakses Google Classroom tersebut teman-teman untuk memeriksa hasil belajar dari anak-anaknya. Hasil belajar tersebut sudah baik apa belum baik apa sudah baik, seperti itu ya. Dan di sini flowchartnya ditandai dengan tanda oval.
atau biasa disebut dengan terminator. Apa sih terminator itu? Terminator itu yaitu simbol yang menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Lalu untuk peralatannya, siswa dan orang tua bisa mengakses tersebut lewat HP, tablet, dan laptop, dan yang pastinya internet. Untuk waktunya bisa dilakukan kapan saja. Kapan saja orang tua mau melihat hasil belajar dari siswa di Google Classroom tersebut, bisa mengakses di mana saja dan kapan saja. Lalu untuk output yang dikeluarkan yaitu siswa dan orang tua bisa mengetahui kemajuan belajar dari anaknya, atau siswa bisa mengetahui kemajuan belajar dari dirinya sendiri, apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu dikurangi, seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih penjelasan dari saya mengenai Google Classroom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya yaitu aplikasi ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang merupakan pengganti ujian nasional yang menjadi guna peninjauan lebih lanjut terhadap sistem pendidikan nasional. Terlaksananya ANBK secara baik dapat memberikan perubahan pada mutu pendidikan, khususnya di dalam program pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi terkait ANBK, alasan sekolah memakai aplikasi tersebut karena memang merupakan pengganti ujian nasional yang menjadi guna peninjauan lebih lanjut terhadap sistem pendidikan nasional. Manfaat dari aplikasi tersebut untuk sekolah yaitu dapat memberikan perubahan pada mutu pendidikan, khususnya di dalam program pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Selanjutnya adapun SOP atau prosedur dari aplikasi ANBK yaitu yang pertama, pengawas memastikan semua perangkat komputer dan jaringan siap berfungsi dengan baik. Dan yang kedua yaitu pengawas memberikan pengarahan kepada siswa untuk masuk ke dalam sistem ujian dan memberikan instruksi tentang tata tertib ujian ANBK tersebut. Dan yang ketiga yaitu siswa menerima kode yang dibutuhkan untuk login atau web atau aplikasi dari ANBK. Dan yang keempat, setelah login, siswa harus mengecek informasi identitas yang muncul di layar yang berupa nama, nomor peserta, dan kelas untuk memastikan data yang ditampilkan sesuai. Dan yang kelima, setelah memastikan data sesuai, siswa dapat mengerjakan soal sesuai instruksi pada layar dan menggunakan tombol navigasi seperti selanjutnya atau sebelumnya, dengan hati-hati agar tidak terlewat atau terlompat dari soal-soal tersebut. Dan yang keenam yaitu pengawas memantau peserta selama ujian dan memastikan tidak ada kecurangan atau penggunaan alat bantu selain yang diperbolehkan, dan membantu siswa jika mengalami kendala teknis. Selanjutnya, siswa yang sudah selesai ujian perlu memastikan semua jawaban sudah terisi dan tersimpan. Jika sudah tersimpan dan jawaban terkirim, siswa diinstruksikan untuk logout atau menutup aplikasi ANBK sesuai petunjuk dari pengawas. Dan yang terakhir yaitu pengawas memastikan seluruh data peserta telah tersimpan dalam sistem aplikasi atau web dari ANBK tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SOP pelaksanaan ANBK. Yang pertama yaitu pengawas memastikan semua perangkat komputer dan jaringan siap berfungsi dengan baik dengan memiliki peralatan yaitu laptop dengan estimasi waktu 10 menit. Dan yang kedua yaitu pengawas memberikan pengarahan kepada siswa untuk masuk ke dalam sistem ujian dan memberikan instruksi tentang tata tertib ujian dengan peralatan laptop dengan estimasi waktu 10 menit yang memiliki output siswa dapat mentaati tata tertib ujian ANBK. Dan yang ketiga yaitu siswa menerima kode yang dibutuhkan untuk login web atau aplikasi dari ANBK dengan peralatan adanya aplikasi ANBK dan jaringan komputer yang lancar dengan estimasi waktu 5 menit. Dan yang keempat yaitu setelah login, siswa harus mengecek informasi identitas yang muncul di layar seperti nama, nomor peserta, dan kelas untuk memastikan data yang ditampilkan dapat sesuai. Dan selanjutnya yaitu setelah memastikan data sesuai,
Siswa dapat mengerjakan soal sesuai instruksi pada layar dan menggunakan tombol navigasi selanjutnya atau sebelumnya dengan hati-hati agar tidak terlewat atau terlompat dari soal tersebut dengan estimasi waktu 2 jam. Selanjutnya yaitu pengawas memantau peserta selama ujian, memastikan tidak ada kecurangan atau penggunaan alat bantu selain yang diperbolehkan, dan membantu siswa jika mengalami kendala teknis dengan peralatan yang diperbolehkan yaitu berupa alat bantu seperti lembar kosong. Selanjutnya yaitu siswa yang sudah selesai ujian perlu memastikan semua jawaban sudah terisi dan tersimpan. Jika sudah tersimpan dan jawaban terkirim, siswa diinstruksikan untuk logout atau menutup aplikasi ANBK sesuai petunjuk dari pengawas. Dengan adanya output yaitu hasil ujian dengan keterangan lulus atau tidak lulus. Dan yang terakhir yaitu pengawas memastikan seluruh data peserta telah tersimpan dalam sistem aplikasi atau web dari ANBK tersebut dengan estimasi waktu 15 menit. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari SOP pelaksanaan ANBK. Yang pertama yaitu menandakan terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Dan yang kedua menandakan processing simbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Dan yang kedua dan yang ketiga juga sama, yaitu processing simbol, yaitu yang menunjukkan tentang pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol konektor yang memiliki fungsi yaitu simbol untuk keluar atau masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Selanjutnya yaitu adanya simbol digestion, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya adanya simbol konektor, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Selanjutnya ada simbol merge yang digunakan untuk bahwa data dalam simbol ini akan disimpan dalam suatu media tertentu. Dan yang terakhir adanya simbol terminator yang menunjukkan adanya akhir dari suatu kegiatan. Poin selanjutnya yaitu rapot. Rapot merupakan laporan nilai siswa yang telah didapatkan oleh siswa selama menempuh pendidikan dalam satu semester. Pencatatan nilai rapot melibatkan pihak di sekolah, diantaranya wali kelas, guru pelajaran, dan pejabat kurikulum. Rapot merupakan aplikasi berbasis digital untuk pengolahan nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap yang telah dilakukan oleh pendidik, sehingga terbentuk nilai akhir beserta deskripsinya secara otomatis sesuai dengan perolehan siswa pada setiap kompetensi dasar yang dinilai. Setelah wali kelas menginput nilai ekstrakurikuler, absensi siswa, prestasi, deskripsi sikap, serta catatan wali kelas, maka e-rapot akan menyusunnya menjadi laporan capaian kompetensi siswa. Manfaat e-rapot ini terlihat dari kemudahan yang diberikan kepada guru dalam menganalisis nilai, akses transparansi bagi siswa, serta pemantauan yang lebih baik oleh orang tua. Implementasi aplikasi ini memerlukan pelatihan bagi pengguna dan pengaturan awal sistem oleh admin sekolah. Baik, poin selanjutnya yaitu prosedur e-rapot. Di PPT kami ada 8 prosedur e-rapot. Yang pertama yaitu kepala sekolah memberikan akses login kepada wali kelas untuk mengisi nilai pada aplikasi e-rapot. Yang kedua yaitu wali kelas mengisi nilai sesuai dengan data hasil penilaian yang telah dilaksanakan selama semester berjalan. Yang ketiga, kepala sekolah memeriksa kebenaran dan kelengkapan data nilai yang telah diinput oleh wali kelas di aplikasi e-rapot. Yaitu setelah data tervalidasi, rapot elektronik secara otomatis tersimpan dalam sistem aplikasi e-rapot. Yang kelima, wali kelas mengirimkan pemberitahuan kepada orang tua bahwa rapot elektronik dapat diakses melalui aplikasi atau web yang sudah disediakan oleh sekolah. Yang keenam, orang tua murid login ke aplikasi e-rapot untuk melihat hasil belajar anaknya. Yang ketujuh,
Orang tua murid dapat memberikan feedback atau bertanya kepada wali kelas jika ada yang kurang jelas terkait hasil rapat anak. Yang terakhir yaitu proses penggunaan e-rapot selesai. Semua data rapot telah tersimpan dan dapat diakses oleh orang tua murid. Alasan utama penggunaan e-rapot adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penginputan nilai serta memudahkan akses informasi bagi guru, siswa, dan orang tua. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti input nilai, rekap data, pencetakan rapor, dan notifikasi yang mendukung pengelolaan akademik. Selanjutnya yaitu SOP penggunaan aplikasi e-rapot. Kegiatan pertama, pengumpulan nilai ujian dari guru mata pelajaran, pelaksanaan kepala sekolah, peralatan komputer atau laptop, koneksi internet, akun kepala sekolah di aplikasi e-rapot. Waktu 1 hari, output akses terbuka untuk wali kelas, dan keterangannya yaitu kepala sekolah memberikan akses login kepada wali kelas untuk mengisi nilai pada aplikasi e-rapot. Kegiatan yang kedua yaitu penginputan nilai oleh wali kelas. Pelaksanaannya wali kelas, peralatan komputer atau laptop, koneksi internet, akun wali kelas di aplikasi e-rapot, dan data nilai siswa. Waktunya 1 minggu. Output data nilai siswa terinput. Keterangannya yaitu wali kelas mengisi nilai sesuai dengan data hasil penilaian yang telah dilaksanakan selama semester berjalan. Yang ketiga yaitu pengecekan dan validasi data nilai oleh kepala sekolah. Pelaksanaan kepala sekolah, peralatan komputer atau laptop, koneksi internet, akun kepala sekolah di aplikasi e-rapot. Waktu 2 hari. Output data nilai tervalidasi. Keterangan kepala sekolah memeriksa kebenaran dan kelengkapan data nilai yang telah diinput oleh wali kelas di aplikasi e-rapot. Kegiatan yang keempat yaitu rapor elektronik tersimpan di sistem. Pelaksanaan kepala sekolah, peralatan server atau penyimpanan cloud pada aplikasi e-rapot, koneksi internet. Waktu tidak ada. Output rapor siswa tersimpan di sistem. Keterangannya setelah data tervalidasi, rapor elektronik secara otomatis tersimpan dalam sistem aplikasi e-rapot. Kegiatan yang kelima yaitu pemberitahuan kepada orang tua untuk mengakses rapor. Pelaksanaan wali kelas, peralatan komputer atau laptop atau smartphone untuk pemberitahuan via pesan atau email, koneksi internet, dan akun wali kelas. Waktu 1 hari. Output orang tua menerima notifikasi. Keterangan wali kelas mengirimkan pemberitahuan kepada orang tua bahwa rapor elektronik dapat diakses melalui aplikasi atau web yang sudah disediakan oleh sekolah. Kegiatan yang keenam, orang tua mengakses dan membaca rapor siswa. Pelaksanaan orang tua, peralatan komputer atau laptop atau smartphone, koneksi internet, akun orang tua di aplikasi e-rapot. Waktu 1 hari. Outputnya orang tua melihat hasil rapot. Keterangan orang tua login ke aplikasi e-rapot untuk melihat hasil belajar anaknya. Kegiatan yang ketujuh yaitu feedback atau pertanyaan dari orang tua. Jika ada pelaksanaan orang tua, peralatan komputer atau laptop atau smartphone, koneksi internet, platform komunikasi dengan wali kelas. Waktu tidak ada. Outputnya feedback atau pertanyaan. Keterangan orang tua dapat memberikan feedback atau bertanya kepada wali kelas jika ada yang kurang jelas terkait hasil rapor anak. Yang kegiatan yang ke-8 yaitu selesai. Yang pelaksanaan wali kelas, peralatan tidak ada, waktu juga tidak ada, kemudian di output juga tidak ada. Keterangannya proses penggunaan e-rapot selesai. Semua data rapor telah tersimpan dan dapat diakses oleh orang tua. Baik, materi selanjutnya adalah administrasi sekolah. Administrasi sekolah adalah kumpulan kegiatan atau proses yang bertujuan untuk mengatur berbagai sumber daya di sekolah, termasuk sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana. Fungsi utama administrasi sekolah adalah mendukung dan menjamin kelancaran proses belajar sesuai dengan visi misi di sekolah. Aplikasi Dapodik atau data pokok pendidikan adalah sistem yang digunakan untuk Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan data pendidikan di seluruh satuan pendidikan termasuk di sekolah. Selanjutnya, alasan mengapa sekolah menggunakan aplikasi Dapodik untuk mengelola data. Karena aplikasi Dapodik berguna untuk mengelola data siswa, guru, dan sarana dan prasarana secara terpusat yang dapat membantu administrasi menjadi lebih efektif dan akurat. Data yang terkumpul dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan dan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan, sekaligus dapat membantu sekolah dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Selanjutnya, prosedur administrasi. Prosedur penggunaan aplikasi Dapodik di sekolah yang pertama dimulai dengan penunjukan petugas yang bertanggung jawab untuk mengelola data. Petugas ini akan menerima pelatihan tentang penggunaan aplikasi Dapodik dan memahami pentingnya akurasi data. Setiap semester, sekolah melakukan pengumpulan data terkait siswa, guru, dan sarana dan prasarana. Data siswa mencakup nama, NIK, tempat tanggal lahir, serta informasi orang tua yang harus diperoleh dari dokumen resmi seperti akte kelahiran dan KTP. Yang kedua, data guru yang harus dicatat antara lain adalah nama, NIK, pendidikan terakhir, serta mata pelajaran yang diampu. Setelah data terkumpul, petugas melakukan verifikasi untuk memastikan semua informasi akurat dan sesuai dengan dokumen yang ada. Proses ini diikuti dengan pengisian data ke dalam aplikasi Dapodik secara online, di mana data harus diinput dengan cermat dan tidak terjadi kesalahan. Yang ketiga, dilakukan sinkronisasi data dengan server Dapodik untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan telah tercatat dengan baik di tingkat pusat. Yang keempat, sekolah harus memantau dan memperbarui data secara berkala, terutama jika terdapat perubahan seperti penambahan siswa baru atau pergantian guru. Laporan tahunan tentang data pendidikan harus disusun dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan setempat. Melalui prosedur ini, diharapkan Dapodik dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam sistem pendidikan. Selanjutnya, SOP administrasi Dapodik. Nah, kegiatan yang pertama, pengumpulan data siswa, guru, dan sarana prasarana di sekolah. Pelaksananya, staf administrasi dan kepala sekolah. Peralatan yang digunakan adalah laptop dan buku data. Waktu pengerjaannya awal tahun ajaran. Outputnya, data siswa dan guru harus lengkap. Keterangan, data harus akurat dan di-up-to-date. Kegiatan yang kedua, input data ke dalam aplikasi Dapodik. Pelaksananya, staf administrasi. Peralatan yang digunakan adalah laptop, kemudian mendownload aplikasi Dapodik. Waktu pengerjaannya minggu pertama. Outputnya, data lengkap di aplikasi Dapodik. Keterangannya, pastikan data yang diinput sudah benar. Kegiatan yang ketiga, verifikasi data Dapodik kepala sekolah. Pelaksananya, kepala sekolah. Peralatan yang digunakan adalah laptop dan aplikasi Dapodik. Waktunya
minggu kedua, outputnya data diverifikasi dan siap dikirim. Keterangan kepala sekolah melakukan pengecekan akhir. Kegiatan yang keempat, melakukan sinkronisasi data Dapodik dengan server pusat. Pelaksananya staf administrasi. Peralatan yang dibutuhkan adalah laptop. Waktunya minggu kedua, outputnya data tersinkronisasi dengan server Dapodik. Keterangannya harus ada koneksi internet yang stabil. Kegiatan yang terakhir adalah melaporkan status sinkronisasi ke kepala sekolah. Pelaksananya kepala sekolah. Peralatan yang digunakan adalah laporan aplikasi Dapodik. Waktunya minggu ketiga, outputnya laporan status sinkronisasi, keterangan, informasi terkait masalah atau kendala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.